Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Pak Catur Nugroho selaku dosen yang membimbing mata kuliah Cyber Security Management. Izin perkenalkan, nama saya Robi Farhan Sejati, mahasiswa Bapak yang akan melakukan presentasi untuk tugas UTS pada Prodi Cyber Security Management. Kali ini izin saya akan mempresentasikan dalam studi kasus yang berjudul Pencegahan dan Pengelolaan Keamanan Data di Instansi Keuangan. Oke, untuk perusahaan yang akan saya jadikan contoh di sini adalah PT Keuangan Sejahtera. Untuk sistem keamanan data sendiri, masalah yang paling sering dihadapi itu ada 3. Yang pertama adalah kebocoran data nasabah, yang kedua serangan malware dan phishing, dan yang ketiga ketidakpatuhan terhadap regulasi data keamanan. Saya coba akan jabarkan sedikit satu persatu. Untuk bocoran data nasabah, beberapa data pribadi nasabah bocor ke pihak yang tidak berwenang. Hal ini menimbulkan kerugian finansial bagi nasabah serta mengurangi kepercayaan terhadap instansi. Yang kedua, serangan malware dan phishing. Karyawan dan nasabah menjadi sasaran serangan phishing melalui email palsu dan malware yang disisipkan pada aplikasi perbankan mobile. Akibatnya, akun-akun penting dibobol dan dana nasabah hilang. Ketiga, ketidakpatuhan terhadap regulasi keamanan data. KKS belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau standar internasional seperti GDPR atau General Data Protection Regulation. Pada intinya di sini masalah yang dihadapi itu bisa dari memang karena pihak eksternal, bisa juga karena internal. Tapi pada intinya sih kalau dari pihak internalnya bisa menanggulangi atau mengatasi, harusnya tidak terjadi kebocoran data. Untuk berikutnya, untuk pencegahan keamanan data dan informasi, itu ada 5 yang dapat dilakukan. Yang pertama, penerapan kebijakan keamanan yang ketat. Nah, ini bisa dilakukan dengan enkripsi data dan pengelolaan akses. Kemudian yang kedua, penggunaan sistem autentifikasi yang kuat. Nah, ini jelas ini karena kalau autentifikasinya lemah, itu akan semakin mudah untuk dibobol. Kemudian yang ketiga, pelatihan karyawan dan nasabah. Karyawan dan nasabah harus diberikan pelatihan. Ya, karena tidak diberikan pelatihan, maka nanti tidak akan berkembang dan bahkan akan selalu kalah oleh para hacker-hacker. Kemudian yang keempat, pengawasan dan pemantauan sistem secara real time. Memang sistem dan pemantauan secara terus-menerus untuk mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan, seperti upaya login yang tidak wajar atau pengaksesan data yang tidak wajar. Pemantauan ini harus melibatkan analisis log secara periodik untuk mendeteksi potensi serangan sejak dini. Kemudian yang kelima, penanganan insiden dan respon cepat. Kemudian langkah-langkah mengatasi kebocoran data. Itu ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengisolasi sumber kebocoran. Proses forensik digital harus dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana bocor itu terjadi dan dari mana sistem yang terdampak. Kemudian yang kedua, menyampaikan pemberitahuan kepada nasabah. Yang ketiga, menawarkan perlindungan untuk nasabah yang terdampak. Yang keempat, pembaruan kebijakan dan sistem keamanan. Jadi kalau memang sistem keuangan kita itu terkena hacker atau terkena dampak dari serangan cyber, itu memang sistem kita lebih baik dibarui dan diperketat untuk tingkat keamanannya. Nah, kemudian dari langkah-langkah ini pasti ada dampak yang akan terjadi apabila kita tidak segera memperbaruinya. Nah, ini ada 4 untuk dampaknya. Yang pertama, kerugian finansial. Bocoran data dapat menyebabkan kerugian finansial, baik nasabah maupun instansi itu sendiri. Karena selain biaya pemulihan yang tinggi,
KKS juga berisiko kehilangan dana nasabah akibat transaksi yang tidak sah. Kemudian kedua, kehilangan kepercayaan nasabah. Ya, kalau ini pasti sih. Kemudian ketiga, tindakan hukum dan denda yang terjadi apabila nasabah kehilangan dana akibat serangan dan kita sebagai pihak instansi tidak ada kemauan atau kemampuan untuk menanggulangi atas itu, kejadian itu. Yang keempat, serangan berkelanjutan. Kalau kita tidak segera update, ya akan dilakukan serangan-serangan terus-menerus. Kemudian kesimpulannya dari seluruh masalah ini adalah keamanan data dan informasi adalah prioritas utama bagi setiap instansi keuangan. Harus diambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi nasabah dan memastikan keamanan mereka, serta mematuhi regulasi yang berlaku, agar instansi keuangan ini dapat tetap dipercaya dan tidak kehilangan nasabah serta aman dari konsekuensi hukum yang serius. Izin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.